Halo semuanya, perkenalkan nama saya Suci Serli Melinda dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 115250220. Nah, jadi di video ini aku bakal jelasin cara membuat website kalori tracker. Nah, website ini aku buat menggunakan framework Streamlit berbasis Python. Oke teman-teman, langsung aja kita lanjut ke codingannya. Nah, di bagian pertama ini, baris paling atas adalah proses import library. Nah, di sini aku memakai dua library. Yang pertama itu ada Streamlit dan yang kedua itu ada Pandas. Nah, aku menggunakan Streamlit sebagai framework aku dan yang kedua itu aku menggunakan Pandas untuk mengolah data khususnya saat menampilkan data dalam bentuk tabel dan grafik. Nah, setelah import library, baris berikutnya adalah pengaturan halaman. Di sini aku mengatur judul halaman, layout, dan icon agar tampilan website itu lebih bagus dan lebih nyaman dilihat. Lalu, bagian ketiga itu bagian ini digunakan untuk menyiapkan session state. Nah, session state ini berfungsi untuk menyimpan data agar tidak hilang saat user berinteraksi dengan aplikasi. Nah, variabel step di sini itu menyimpan posisi halaman, sedangkan diary itu menyimpan data makanan, exercise itu menyimpan data olahraga, dan target menyimpan target kalori harian. Nah, setelah session state, bagian berikutnya adalah pengaturan background. Background halaman aku ambil dari Pinterest dan dimasukkan dalam bentuk link gambar. Nah, setiap backgroundnya itu disesuaikan dengan nilai step, sehingga tiap halaman memiliki tampilan yang berbeda. Lanjut. Setelah background ditentukan, aku mengatur tampilan menggunakan CSS. Nah, CSS ini digunakan untuk mengatur warna, card, tombol, layout agar tampilan website itu lebih rapi dan menarik. Oke. Lanjut ke bagian 6. Nah, di bagian ini aku menyiapkan data makanan, lalu data disimpan menggunakan struktur list dan dictionary. Setiap makanan itu memiliki informasi nama, kalori, satuan, dan kategori. Nah, lanjut ke bagian 7. Nah, di sini bagian ini berisi data aktivitas olahraga. Nilai burn rate menunjukkan estimasi kalori yang terbakar. Selanjutnya, di sini ada logika halaman. Yang step pertama ini di sini program mulai membaca kondisi halaman. Jika nilai step adalah 1, maka yang ditampilkan adalah halaman pembuka. Lalu step kedua, input data diri. Nah, di bagian ini, jika step bernilai 2, maka aplikasi menampilkan halaman input data diri. Nah, data ini digunakan untuk menghitung kebutuhan kalori harian. Lanjut ke step 3, itu ada food diary. Nah, pada bagian ini user mencatat makanan yang dikonsumsi. Data makanan yang ditambahkan disimpan ke dalam session state diary. Selanjutnya ke step 4, exercise. Nah, di halaman ini user mencatat aktivitas olahraga. Kalori yang terbakar dihitung berdasarkan jenis olahraga dan durasinya. Selanjutnya ada step 5 yaitu dashboard. Nah, bagian ini adalah bagian terakhir. Nah, di sini ditampilkan ringkasan total kalori masuk, keluar, dan sisa targetnya. Nah, data diary itu diubah menjadi data frame menggunakan Pandas agar bisa ditampilkan dalam bentuk tabel dan grafik. Di bagian 13, nah di sini itu ada tombol reset. Jadi, tombol reset ini digunakan untuk mengulang aplikasi dari awal dan menghapus data sebelumnya. Oke, di sini langsung aja kita jalanin websitenya. Kita run ya. Streamlit. Nah, ini dia tampilan awal website aku. Terus di sini di bagian ini bisa ngisi profil data diri, kayak misal kayak gini, ini perempuan, ada laki-laki juga. Terus ini bisa disesuaikan sama berat badan, tinggi badan, sama usia kalian, itu bisa disesuaikan juga.
Dan di sini nanti bakalan muncul target harian kamu. Nah, di sini di halaman ketiga itu ada food diary. Jadi di sini tuh kita nginput makanan. Nah, misalkan sarapannya itu apa? Di sini kan ada sarapan, makan siang, makan malam sama cemilan. Nah, sarapannya itu misal alpukat 1 biji, 1 buah. Nih, kita input, tambah. Nah, waktu sarapan kita tuh minum apa? Misalkan air putih 1 gelas atau 2 gelas juga bisa. Nih, misal 2 gelas. Nah, tambahin buat. Terus ditambahin lagi kalau misalkan udah makan siang nih. Tambahin lagi pas makan siang itu makannya apa? Misal pas makan siang tuh kita makannya bakso. Terus berapa mangkuk? 1 mangkuk misalnya. Nah, tinggal ditambahin aja. Terus minumnya apa? Misalnya kita minum pas waktu siang itu kita minum air putih 1 gelas sama jus buah naga misalnya, buah naga pisang. Tambah. Terus waktu malam itu kalian makan apa? Misalnya waktu malam tuh kalian nggak makan nih, tapi cuma minum doang. Nah, boleh diinput aja. Misalkan minumnya tuh jus mangga waktu malam. Nah, tinggal diinput 1 gelas. Terus lanjut ke aktivitas lain. Misalkan hari ini kamu olahraga apa? Nah, di sini kamu bisa input tuh ada angkat beban, lari, jalan santai, dan lain-lain. Misalkan kalian itu angkat beban. Nah, tinggal sesuaiin aja berapa menit. Misalkan kamu 1 jam, 60 menit. Nah, setelah itu kamu klik. Nanti hasilnya bakal muncul di sini. Nah, jadi kesimpulannya, website kalori tracker ini bisa digunakan untuk mencatat kalori harian yang masuk atau keluar. Nah, sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you everyone! Thank you Elmar! Boom!